Halo, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi ya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, good. Kita bertemu lagi di tahun yang baru, di semester yang baru, dan di semangat yang baru. Oke, kita masuk tema 5. Masih dalam pelajaran matematika, memasuki subtema yang kedua, yaitu tentang perubahan cuaca. Nah, kita langsung masuk ya ke materi hari ini, yaitu tentang membandingkan pecahan. Nah, di tema-tema sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang pecahan, tentang unsur-unsur pecahan, yaitu pembilang, penyebut. Kemudian anak-anak juga sudah membuat pecahan yang senilai. Nah, sekarang saatnya anak-anak akan membandingkan dua pecahan. Nah, seperti apa? Kita akan mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Nah, di layar gambar apa yang anak-anak lihat? Iya, anak-anak akan melihat dua gambar melon, dua gambar buah melon. Nah, Benny mengambil satu buah melon. Melon ini sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Nah, seperti ini adalah melonnya. Kita lambangkan sebagai sebuah bentuk lingkaran, kemudian dipotong-potong sedemikian rupa hingga menjadi gambar yang ada di sebelahnya. Kalau kita lihat dalam gambar ini, melon yang lingkaran, satu melon utuh ini dipotong menjadi 8 bagian. Nah, jika melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar, dalam bentuk nilai pecahan, bagian yang dipotong satu bagiannya dilambangkan dengan 1/8. Mudah ya, masih ingat ya? Kemudian memasuki cerita selanjutnya, masih ada hubungannya dengan cerita sebelumnya. Edo juga mengambil buah melon yang kedua tadi. Kemudian melon-melon tersebut juga dipotong-potong sedemikian rupa, dan Edo menghitung potongan melon tersebut. Ternyata potongannya lebih besar. Kalau anak-anak lihat gambarnya, potongannya sekarang menjadi 6 bagian. Iya, menjadi 6 bagian ya. Coba kita lihat, kemudian kita masuk cerita yang kedua, yaitu masih ada hubungannya dengan cerita yang pertama. Edo juga mengambil buah melon yang lain, yang kedua, dan memotongnya sedemikian rupa hingga membentuk gambar seperti yang ada di bawah. Ternyata kalau kita hitung, melon yang dipotong itu menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian ini dilambangkan dengan 1/6 atau 1/6 ya. Selanjutnya, ini ada Lani dan Benny. Lani berkata, teman-teman lihat, ini potongan buah dari melon yang pertama. Seperti ini. Kemudian ini adalah potongan dari buah melon yang kedua. Coba dilihat ya, ini dan juga ini. Coba Ibu lingkari supaya lebih jelas lagi. Ini potongan yang pertama dan ini potongan yang kedua. Coba diperhatikan ya ukurannya. Kemudian kita akan mencoba membandingkan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Nah, di sini, Lani yang seperti ini tadi. Kemudian ini punyanya Benny. Jadi kalau anak-anak masih ingat tadi punyanya Lani, melon Lani itu kalau dilambangkan pecahan menjadi 1/8 ya. Kemudian punya Benny ini juga dilambangkan pecahan 1/6. Ini percakapannya.
Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Ini bisa kita lihat dari gambar ini. Ukuran melon, potongan melon yang ada di sini. Kemudian, betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Sedangkan bagian melon Benny adalah 1/6. Jadi, bagian Lani kurang dari bagian Benny. Kalau kita lihat, dapat kita katakan bahwa 1/6 itu lebih besar daripada 1/8. Kok bisa, Bu? Iya, coba lihat kembali ukuran potongan melon ini. Ini 1/8, ini 1/6. Kalau kita lihat 1/8 dan 1/6 itu besar 1/6. Jadi, pernyataan di bawah ini betul ya. Selanjutnya, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, ini potongan melon, yaitu Lani dan Benny tadi. Di sini tertulis 1/8, selanjutnya di sini 1/6. Coba perhatikan ukuran potongan melon ini. Jadi fokusnya anak-anak ke potongan melon ini ya. Nah, kalau dilihat, yang di bawah Lani dan di bawah Benny besar mana? Tentu kita bisa dengan mudah mengatakan besar yang di bawah Benny. Jadi kita bisa beri tanda seperti ini ya. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah potongan semangka yang dibawa oleh Dayu dan yang dibawa oleh Udin. Ini yang membawa 2 potongan semangka. Ini juga membawa 2 potongan semangka. Kalau kita perhatikan dari potongan ini, besar mana? Iya, kita bisa dengan mudah mengatakan besar yang dibawa oleh Udin. Begitu ya. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Di sini sudah ada 3 potong buah semangka yang dibawa oleh Siti dan 3 potong buah semangka yang dibawa oleh Edo dengan pecahan yaitu 3/8 dan yang dibawa Edo adalah 3/6. Kalau kita lihat, kita perhatikan dari potongan semangkanya ini di atas piring yang masing-masing di bawah, kita akan bisa menyimpulkan, kita bisa tahu bahwa bagian yang besar adalah bagian yang dibawa oleh Edo. Jadi betul ya. Dari ketiga gambar ini kita tahu bahwa jikalau pecahan 1/8 itu lebih kecil daripada 1/6, kemudian 2/8 lebih kecil dari 2/6, dan yang terakhir 3/8 lebih kecil daripada 3/6. Begitu ya. Kita akan membandingkan beberapa potongan buah melon pada gambar di bawah ini. Kita diminta untuk mengisi menggunakan tanda seperti ini. Tanda apa nak? Ini bacanya nak? Tanda lebih besar, betul. Yang ini adalah tanda lebih kecil pada tempat yang sudah disediakan. Kita masuk ke gambar pertama ya. Di sini ada Siti dan Edo. Kalau kita lihat, Siti membawa 4 potongan dari 8 buah melon. Dari 8 potongan buah melon, maaf. Kemudian Edo membawa 4 potongan dari 6 potongan buah melon. Jika kita lihat pada gambar potongannya, maka yang dibawa Edo lebih besar daripada yang dibawa oleh Siti. Jadi tandanya akan seperti ini, atau bisa kita baca Siti lebih kecil dari Edo. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu potongan buah semangka yang dibawa oleh Dayu dan Udin. Di sini bisa kita lihat bahwa Dayu membawa 5/8 dan Udin membawa 5/6. Jikalau kita bandingkan dari potongannya, maka akan lebih besar yang dibawa oleh Udin. Jadi tandanya seperti ini ya. Baik, kita akan masuk
ke kue. Siapa yang tidak suka kue ya? Pasti semua suka kue. Di sini ada kue coklat dan kue vanila. Masing-masing kue dipotong menjadi, untuk kue coklat dipotong menjadi 2 bagian yang masing-masing menyatakan pecahan 1/2. 1/2 dan 1/2. Sedangkan untuk kue vanila karena akan dibagi menjadi 3, maka masing-masing potongan melambangkan pecahan 1/3. Sekarang bandingkan 1/2 atau setengah bagian kue coklat dengan 1/3 atau 1/3 bagian kue vanila. Kita lihat ya, kalau potongan ini dari potongan ini, maka akan besar yang mana, Nak? Nah, apakah kue coklat atau kue vanila? Iya, besar kue coklat, Bu. Iya, betul ya. Jadi lebih besar kue coklat. Kita beri tanda seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan 2/2 bagian kue coklat dengan 2/3 bagian kue vanila. Kita lihat di sebelah kiri, Ibu, ada 2/2 kue coklat, di sebelah kanan ada 2/3 kue vanila. Besar mana? Kue coklat atau kue vanila? Iya, besar kue coklat. Tetap ya. Meskipun sama-sama 2 potong, tapi ternyata ukurannya lebih besar kue coklat. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat lagi, ini untuk kue coklatnya. Masing-masing kue coklat yang setengah-setengahnya tadi dipotong lagi menjadi masing-masing 2 bagian, sehingga menjadi 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Kita bandingkan, dan kue vanilanya juga dipotong. Maaf, kue vanilanya masih tetap 1/3. Kita lihat. Di sini ada kue coklatnya 1/4, kue vanilanya 1/3. Kalau kita lihat gambarnya, maka lebih besar kue vanila, betul. Jadi kita beri tanda seperti ini. Iya, untuk mengingat-ingatnya, bagian yang lebih besar dimakan ya, seolah-olah tandanya ini memakan bagian yang di belakangnya atau di depannya. Kemudian untuk yang kedua, 2/4 dengan 2/3. Coba amati gambarnya, besar mana? Ya, betul, besar kue vanila yang dipotong menjadi 3 bagian. Ini tandanya akan seperti ini. Sudah mulai bisa ya. Kemudian sama-sama 3 potongan, tapi yang satu dari 4 potongan, yang satu 3 dari 3. Jadi 3/4 dibandingkan dengan 3/3, maka akan besar. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya, besar mana untuk kue coklat 3/4 atau kue vanila 3/3. Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Pembilang, masih diingat ya pembilang? Pembilang itu ada di atas. Kalau untuk yang di bawah disebut dengan penyebut. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Bisakah anak-anak mengambil kesimpulannya? Nah, Ibu akan bantu. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Atau tadi ada pembilang 2 dan 3. Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda, karena ada yang 6 dan ada yang 8. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahannya.
Makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Seperti ini Bu contohkan lagi untuk mengingat-ingat ya. Ini untuk pembilangnya yang sama. Jadi tadi Ibu mengutip pecahan sebelumnya 1/8. Jika ada 1/8 dibandingkan dengan 1/6, kita lihat di sini pembilangnya sama, yaitu 1. Ini juga 1. Makin besar angka penyebutnya, ya 8 itu lebih besar daripada 6, maka makin kecil nilai pecahannya. Jadi karena semakin kecil, tandanya diberikan seperti ini. Kemudian jika Ibu memiliki pecahan seperti ini, 3/7 dibandingkan dengan 3/5. Nah, kira-kira anak-anak, lebih besar yang mana? Karena ini pembilangnya sama, yaitu 3 dan 3, kita lihat penyebutnya. Besar mana? Besar 7 ya. Tapi ingat, semakin penyebutnya besar, nilainya semakin kecil. Jadi tandanya seperti ini. Nah, itu tadi anak-anak materi kita untuk hari ini. Kalau kita hari ini belajar tentang pembilangnya yang sama, maka di materi selanjutnya kita akan belajar pembilangnya berbeda tetapi penyebutnya sama. Seperti itu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan terima kasih sudah menyimak materi hari ini. God bless you.